Saat ini teks yang saya ambil di WPDA adalah Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 12. Mazmur pasal 55 ayat 1 sampai 12. Ya, saya akan membacakan buat Bapak Ibu. Doa minta tolong terhadap musuh. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, nyanyian pengajaran Daud. Berilah telinga ya Allah kepada doaku, janganlah bersembunyi terhadap permohonanku. Perhatikanlah aku dan jawablah aku. Aku mengembara dan menangis karena cemas, karena teriakan musuh, karena aniaya orang fasik, sebab mereka menimpakan kemalangan kepadaku, dan dengan geramnya mereka memusuhi aku. Hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku. Aku dirundung takut dan gentar, perasaan seram meliputi aku. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat yang tenang. Bahkan aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Selah. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka, kacaukanlah percakapan mereka, ya Tuhan, sebab aku melihat kekerasan dan pembantahan dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu di atas tembok-temboknya, dan di dalamnya ada kemalangan dan bencana. Penghancuran ada di tengah-tengahnya, dan di tanah lapangnya tidak habis-habisnya ada penindasan dan tipu. Ya, sekian pembacaan firman Tuhan. Kalau ayat ini dilatar belakangi oleh Daud yang dikejar oleh Absalom, di mana Absalom dengan sekutunya ingin mengkudeta, menggulingkan Daud. Padahal kita tahu sendiri Absalom adalah anaknya Raja Daud. Pernyataan ayat ini adalah kegelisahan, ketakutan Raja Daud. Yang kenapa? Dalam ada kudeta, ada pengkhianatan ya, musuh dalam selimut. Sehingga ungkapan Raja Daud ada ungkapan kesedihan. Ada pengkhianatan dalamnya. Yang sangat didoakannya yang diungkapkannya ini adalah terutama selain pengkhianatan Absalom yang memberontak kepada bapaknya, tetapi di situ juga ada namanya Ahitofel. Ahitofel adalah penasihat Raja Daud. Dia pun berkhianat. Dia ikut kudeta, dia mempengaruhi Raja Absalom untuk berkhianat kepada Daud. Nah, di sini Daud sangat kesal. Siapakah Ahitofel ini? Ini adalah teman dia, penasihatnya yang sama-sama kalau beribadah bersama-sama datang pada Tuhan. Bahkan kalau berperang bersama-sama dengan Daud. Kok tiba-tibanya dia bersekutu dengan Absalom dan mengkhianatinya? Bahkan dua nasihat daripada Ahitofel ini kepada Absalom ini yang membuat Daud sangat gusar, gelisah dan sangat ketakutan. Nasihat pertama adalah Daud, nasihat Ahitofel kepada Absalom. Dia bilang, Absalom begini, ambil saja gundik-gundiknya Raja Daud, permalukan Raja Daud supaya dilihat rakyat bahwa ini loh menguasai dan mereka akan membenci Daud akan dibenci oleh rakyat. Nasihat pertama, dan itu terjadi, mempermalukan Daud. Dan yang kedua, nasihat Ahitofel kepada Absalom yang mempermalukan adalah dia berkata, Absalom, berikan 12.000 tentara, aku akan kejar Daud, aku akan bunuh dia dan mengembalikan rakyat yang bersama menyertai Daud dalam pelariannya, membawa mereka pulang kembali. Wow, betapa stresnya di sini Daud. Dan puji Tuhan, nasihat yang kedua tidak terjadi. Kenapa Daud segera dalam pelariannya, dia tetap mengandalkan Tuhan, tetap menghadirkan Tuhan. Memang Bapak Ibu, musuh yang sangat jelas kita bisa lawan, yang ketok depan mata. Tetapi musuh di dalam selimut itu yang sulit. Karena kita bisa tebak apakah itu musuh atau lawan. Ataukah itu lawan atau teman kita, sahabat kita. Tapi kalau kita perhatikan baik-baik, Daud bisa saja melawan. Tapi tidak.
ketika dalam penglariannya, di dalam keresahannya, apa yang dilakukan? Sikapnya Daud. Yang pertama kita pelajari dalam Daud ini adalah dia tetap memiliki hati yang rendah, humble, seorang hamba. Siapa sih Absalom? Siapakah Ahitofel? Memang Ahitofel adalah sahabatnya, teman-teman sama-sama beribadah bersama Daud kepada Tuhan, teman juga di dalam peperangan. Dan Absalom adalah anak kemarin sore, anaknya yang ingin cepat-cepat menjadi raja belum waktunya. Daud punya pengalaman perkasa di dalam strategi. Dia mantan komandan peperangan. Dia musuh apapun bisa dilawan. Tapi ingat, apa yang dilakukan? Dia tinggalkan itu semua, dia lari. Demi apa? Supaya di Yerusalem, di Israel tidak ada perpecahan, tidak ada pertempuran sesama rakyat Israel sendiri. Dia mengetahui, kalau dia melawan, dia egois. Dia masih punya power di dalam kerajaannya. Dia masih punya ada fansnya, rakyat-rakyat masih setia pada Daud. Tapi dia tidak mau. Dia tetap memiliki hati karena dia mengingat ke depannya. Kalau Daud berperang bisa saja, tetapi mengakibatkan rakyat sama rakyat akan berperang. Tentara sama tentara berperang, teman sendiri. Dan itu dihindari oleh Daud. Weslah, biar aku mengalah saja. Yang penting tetap ada perdamaian. Israel tetap tenang. Karena ini adalah sesama sendiri, bukan musuh luar, musuh dalam selimut yang terjadi. Disinilah letak kerendahan Raja Daud. Walaupun dia dihianati, terutama kepada Ahitofel ini. Teman sama-sama beribadah melayani Tuhan. Teman sama-sama berperang untuk kebesaran kerajaan Israel. Tapi toh mengkhianati dia. Tapi dengan kerendahan hati, dia tidak mau melukai arti persahabatan tersebut, atau dia tidak mau melukai hati seorang anak, dan juga tidak melukai hati seorang rakyat. Kalau dia mau egois, dia mau berperang. Dia punya kuasa, dia punya pengalaman strategi seorang perang, tapi tidak. Demi ke depan, kebesaran Raja Israel, kebesaran bangsa Israel, Daud tetap memiliki rendah hati, dia melarikan diri. Itu yang pertama, kerendahan hati. Kita belajar. Memang gak gampang ya Bapak Ibu ya, kita belajar untuk rendah hati, sangat sulit. Tapi kalau gambaran penafsir-penafsir kisah daripada Daud ini adalah kisah seperti Tuhan Yesus. Seorang yang penuh rendah hati dan juga ada pengkhianatan di dalamnya, seperti Yudas ya, teman sepelayanan Tuhan Yesus melayani sama akhirnya berkhianat. Ya, sama kayak Daud terhadap Ahitofel, sama-sama melayani Tuhan, beribadah bersama-sama, bahkan berperang bersama-sama. Tetapi Ahitofel mengkhianati Daud hanya demi sebuah jabatan, hanya sebuah tahta. Memang itu yang menggoda seorang laki-laki, itu yang menggoda seorang pria, itu yang menggoda seorang pemimpin. Jabatan bisa membuat lawan menjadi kawan, kawan bisa menjadi lawan. Tapi kita belajar terhadap kerendahan hati daripada Raja Daud. Dalam bicara kerendahan hati, kita bisa perhatikan si Daud ini. Dia tetap menghormati orang lain, bahkan orang yang mengkhianatinya. Seperti sebelumnya Saul yang mengkhianatinya, lalu Absalom, bahkan sahabatnya, penasehatnya Ahitofel. Dia tetap rendah hati demi sebuah kebaikan bersama. Itu arti sebuah kerendahan hati. Ada sebuah statement mengatakan menjadi tua itu pasti, menjadi dewasa itu adalah pilihan. Menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu ada pilihan. Semakin kita beranjak umur, sikap hati kita, sikap pikiran kita itu bukan karena faktor umur, tapi faktor pilihan kita. Apakah kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin dewasa dalam perjalanan hidup kita, semakin dewasa dalam rumah tangga keluarga, semakin dewasa dalam pekerjaan kita, atau kita akan tersibuki oleh persoalan-persoalan, bahkan keinginan-keinginan untuk menjadi lebih baik, tapi dengan jalan-jalan yang penuh tantangan. Apalagi jalan yang penuh kesalahan, pengkhianatan di dalamnya. Demi arti apa? Sebuah jabatan, sebuah pekerjaan. Dan itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan melihat, mengetahui situasi terjadi. Ketika akhirnya si Daud tinggalkan istananya, tinggalkan kenyamanannya, tinggalkan kerajaan. Demi apa? Sebuah kebaikan,
supaya tidak ada perpecahan. Dia meninggalkan semua itu. Inilah kerendahan hati yang perlu kita pelajari. Daud belum begitu, masih muda, belum begitu tua, tapi dia punya karakter yang begitu sangat dewasa. Hari-hari yang kita lalui dalam kehidupan rumah tangga kita, kehidupan kita berorganisasi, kehidupan kita bersosialisasi, kehidupan kita berpelayanan. Sudahkah kita mengsurvei, bukanlah menganalisa seberapa dewasa saya tetap ada di dalam Tuhan, seberapa dewasa karakter kita di dalam kita ikut Tuhan, seberapa dewasakah kita di dalam apa yang kita saat ini kita bersama, baik dalam keluarga rumah tangga kita, pekerjaan kita, terlebih juga pelayanan kita. Seberapa dewasanya. Menjadi tua itu pasti, tetapi pilihan bijaksana, kedewasaan, kerendahan itu pilihan, dan kita berjuang bersama-sama itu. Amin Bapak Ibu. Disinilah Daud belajar untuk belajar rendah hati. Punya kekuasaan, punya jabatan. Siapa sih dalam kehidupan nyaman di istana, makan enak, tidur nyenyak, tiba-tiba harus berada di dalam pelarian, di dalam goa, tidur dengan batu terletak, tidak ada yang melayani. Bahkan dia bersama rakyat yang mengikuti dia yang juga bermasalah, yang harus Daud perhatikan juga. Tapi disinilah Daud tetap rendah hati. Apalah arti sebuah kenyamanan, kekayaan, penghormatan, tetapi terjadi pergelutan, terjadi persoalan, terjadi konflik yang terjadi. Disinilah Daud melelehkan, meninggalkan jabatan, meninggalkan kenyamanan demi sebuah kebaikan, demi sebuah kebersamaan bersama-sama. Yang langkah kedua, apa yang kita pelajari pada pagi hari ini di pembacaan Alkitab kita tentang ininya Daud. Di dalam kesusahan, langkah kedua yang Daud lakukan, Daud tetap berdoa. Amin. Daud tahu tetap kepada Tuhan. Dia punya pengalamannya. Tuhan tuh hadir dalam keadaan, bukan hanya dalam keadaan senang, dalam keadaan susah pun Tuhan hadir. Tuhan sangat senang, Bapak Ibu. Kita tahu, puji Tuhan kita bisa berdoa di tempat yang nyaman. Tapi ketika kita berada di situasi yang tidak nyaman, berada di tempat yang tidak nyaman, apa kita tetap menghadirkan Tuhan di dalamnya? Biasa ketika dalam persoalan sulit, manusia lebih cenderung mengasihi dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan. Mengasihi persoalannya dirinya sendiri daripada mengasihi Tuhan untuk menghadirkan Tuhan. Bahwa Tuhan itu maha hadir dan Tuhan senang ketika dipanggil. Doa adalah tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Bukan tempat yang baik, nyaman, kedudukan, situasi ibadah yang nyaman, situasi keluarga yang nyaman, situasi pekerjaan yang nyaman. Di situ Tuhan ada, tidak. Dimanapun ketika kita mencari Tuhan, ingat, doa adalah tempat kita berjumpa dengan Tuhan, bukan situasi dan kondisi. Ketika kita berdoa menghadap Tuhan, disitulah kita ada merasa kenyamanan, keadaan sukacita. Amin. Tapi banyak orang yang mengikut Tuhan, banyak orang melayani Tuhan. Doa adalah tempat proposal, permohonan. Tidak salah, benar Bapak Ibu. Ketika kita datang ke gereja kita berdoa, Tuhan tolonglah saya, tidak salah. Tetapi ingat, doa bukan hanya tempat kita meminta butuh Tuhan ketika kita ada persoalan. Doa bukan hanya tempat kita minta jawaban, bukan sekedar. Ingat, doa adalah tempat di mana kita berjumpa dengan Tuhan. Itu yang lebih prioritas. Tuhan selalu menanti kita. Tergantung kita, maukah kita selalu bersama dengan Tuhan? Maukah kita berdoa? Tuhan selalu menanti kita di dalam doa. Tuhan selalu mencari kita di dalam doa. Berjumpa dengan kita. Coba tanya kiri kanannya. Beritahu, Tuhan selalu menanti kamu loh. Berita yang di rumah, Tuhan selalu menanti kamu loh. Mau berdoa apa enggak? Ya, doa selain tempat permintaan, tapi yang prioritas adalah berjumpa dengan Tuhan. Ketika kita berjumpa Tuhan, situasi tidak nyaman, tidak enak menjadi nyaman. Karena kita berjumpa dengan Maha Hadir, Maha Suci, Maha Sukacita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka dia berkata, lebih baik satu hari
di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kenyamanan, keindahan bersama Tuhan bukanlah tempat, tapi ketika kita masuk dalam doa, di situ kita akan melihat kenyamanan. Yang kedua, ketika kita berdoa Tuhan, bukan hanya kita meminta, itu betul, tapi yang Tuhan inginkan ketika kita masuk dalam doa adalah berjumpa dengan Tuhan, dan di situ juga kita menarik otoritas dan kuasa Tuhan supaya adil dalam hidup kita dan menikmati kemurahan-Mu. Ketika kita berdoa menyembah Tuhan, ketika kita berdoa memuji Tuhan, ketika kita berdoa memuliakan Tuhan, kita sedang menarik kuasa Tuhan, suasana surgawi hadir dalam hidup kita, hadir dalam doa kita. Dan Bapak Ibu ketahui, ketika ada otoritas dan kuasa Tuhan, tidak ada bisa menghalangi kita untuk melakukan sesuatu memuliakan Tuhan. Amin. Tidak ada sesuatu yang bisa menghambat kita ketika kita tahu kita orang yang berjumpa dengan Tuhan. Kita punya menarik otoritas dalam hidup kita. Walaupun ada situasi apapun, kuasa Tuhan tidak bisa dihalangi. Kuasa Tuhan lebih hebat daripada kuasa manusia. Otoritas Tuhan lebih hebat. Karena itulah Daud selalu berseru. Ya, memang ketika Daud mengungkapkan Daud ini kekesalan, dia kekesalan kepada Ahitofel, teman sahabatnya, sehingga diangkat menjadi penasihatnya. Sama-sama beribadah, sama-sama berdoa, sama-sama melayani, bahkan ketika berperang sama-sama. Dia memang sakit hati, kesal, benci, dendam. Tapi semua itu tidak diungkapkan dalam bentuk nyata. Semua diungkapkan dengan doa. Tuhan, lihatlah, supaya jangan sampai hal ini terjadi bukan hanya kepada Daud saja, jangan sampai terjadi di rakyat Israel yang ada di Yerusalem. Supaya tidak ada terjadi pertumpahan, maka Tuhan hancurkan tipu muslihat daripada Ahitofel. Supaya dia jangan memporak-poranda kerajaan Israel, jangan memporak-poranda rakyat Israel. Hanya sebuah jabatan, sebuah pekerjaan, sebuah integritas. Di sini dia Tuhan, dan Tuhan yang nasihat kedua daripada Ahitofel kepada Absalom itu digagalkan oleh Tuhan. Dan akhirnya endingnya apa? Ketika Daud menyerahkan doa persoalan tersebut kepada Tuhan, Ahitofel akhirnya meninggal dengan cara apa? Gantung diri, mirip dengan Yudas. Ketika dia berkhianat kepada Yesus, hanya sebuah uang harta, dia mati di dalam gantung diri. Sama dengan Ahitofel, bunuh diri, hanya sebuah jabatan. Nah, ketika kita berserah, kita berdoa, ketika otoritas Tuhan ada dalam kita, dan kita bersuara mengabarkan berita, bersuara untuk membawa kabar baik, bersuara untuk membawa pertobatan, bersuara untuk membawakan kedamaian. Lihat, Tuhan sendiri akan berperang terhadap orang-orang yang mau berjumpa dengan Tuhan. Amin. Tuhan tahu, karena Tuhan tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti Tuhan tahu apa yang terjadi kepada Raja Daud. Tanpa Daud minta, Tuhan sudah tahu. Dan Tuhan tahu apa yang Tuhan lakukan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah, maukah kita terus berjumpa dengan Tuhan? Maukah kita terus berserah kepada Tuhan? Dan langkah selanjutnya, Tuhan memberikan otoritas pada kita. Dan Tuhan akan menggenapi setiap doa-doa kita kepada Tuhan. Amin. Doa bukan untuk memusuhi, doa bukan untuk membalas dendam, tapi doa untuk memenangkan kita. Supaya dengan jalan-jalannya Tuhan sendiri, tanpa harus Daud lawan, tanpa harus Daud turun berperang kepada Ahitofel dan 12.000 tentara yang mau berperang. Ahitofel mati sendiri, bunuh diri, gantung diri, karena rasa penyesalan dan dosanya. Dan Daud tidak perlu mencampuri tangan dia dan orang-orang sekitarnya dengan lumuran darah untuk membunuh Ahitofel. Tidak, hanya dia berserah kepada Tuhan. Ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia berjumpa, dia memuliakan Tuhan, dia menyembah Tuhan, dia menarik otoritas suasana surga turun dalam hidupnya. Dan ketika dia berucap, ketika dia berdoa, disitulah kuasa Tuhan turun dan menjawab setiap doa-doa orang-orang percaya yang berseru dan mengandalkan Tuhan.
Amin, Bapak Ibu. Perusahaan apapun, pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, persoalan apapun yang menyakitkan, terutama musuh dalam selimut. Persoalan apapun yang paling menyakitkan adalah musuh yang terdekat, orang-orang sekitar kita, yang kita tidak mungkin bisa membalasnya. Tapi ingat, Tuhan berdaulat di setiap kehidupan. Tuhan juga berdaulat di setiap persoalan. Karena itu mari pada pagi hari ini kita belajar seperti Daud. Kita berserah pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Oh, menepati janji-janji-Mu. Mari angkat hati kita. Haleluya. Angkat hati, katakan, Tuhan tolonglah saya Tuhan. Ampuni saya selama doa saya berseru pada Tuhan karena saya membutuhkan Tuhan. Tapi kadang-kadang saya lupa bahwa Tuhan ingin berjumpa dengan saya melalui doa. Ampuni saya Tuhan ketika saya berjumpa dengan Tuhan, ketika saya butuh pertolongan Tuhan, tapi bukan rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Angkatlah hati kita, iman kita, katakan, Tuhan ampuni Tuhan setiap doa yang kami naikkan karena kami butuh pertolongan saja. Dengan cara-cara pikiran kami Tuhan menolong kami. Tetapi ketika kami berserah, Tuhanlah yang mendaulat untuk menjawab setiap doa kita dengan caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita sebagai manusia. Karena Tuhan tahu memberi yang terbaik buat kami sebagai anak-anak Tuhan. Memberi jawaban doa yang terbaik buat kami harus dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Tapi puji Tuhan, ketika kami mau datang, Tuhan senang. Tuhan senang ketika kami mau datang berdoa. Di situ kami mau memuliakan Tuhan. Di situ kami bisa mengungkapkan isi hati kami. Di situlah kami juga bisa bersyafaat dan menjadi pendoa. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkati setiap kami Tuhan untuk belajar dalam kehidupan ini. Supaya kami belajar bertumbuh, baik di dalam Tuhan, baik di dalam kehidupan, baik di tengah persoalan hidup. Supaya kami bertumbuh iman kami, dan bertumbuh karakter kedewasaan kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan selalu berdaulat dalam hidup kami. Dan Tuhan melihat perjalanan kehidupan kerohanian kami. Dan Tuhan melihat perjalanan kehidupan situasi kami. Tolonglah kami Tuhan supaya menjadi pemenang, menjadi yang terbaik. Bukan pemenang secara impian kami, tapi pemenang secara keinginan Tuhan. Dan keinginan Tuhan pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong gerejamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada pagi hari ini kami berdoa, mereka yang bersyafaat minta pertolongan doa, dan kami siap mewakilinya berdoa untuk Tuhan melalui. Dan kami berdoa saat ini adalah untuk bangsa negara kami Indonesia, pemerintahan Indonesia dan khususnya di kota Surabaya.
dari 34 provinsi kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan hadir di tengah-tengah bangsa kami Indonesia, supaya setiap bangsa kami tetap ingat Tuhan dan mau berjumpa dengan Tuhan, dan terutama umat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami berjumpa Tuhan, Tuhan akan tolong kami, dan kami berdoa juga Tuhan akan tolong bangsa negara kami. Karena itu berkati Bapak Presiden, wakil bersama para menterinya, berikan mereka hikmat Tuhan untuk bekerja dengan takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka bekerja bertanggung jawab untuk memberikan rasa aman, rasa damai, dan mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia, dan keadilan boleh ditegakkan di Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan seluruh pejabat-pejabat daerah, mulai dari tertinggi Tuhan dan lembaga-lembaga, dan juga pejabat daerah seperti gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, dan RT, kami berdoa Tuhan berkati, sebab kami hidup di dalam pertolongan Tuhan, kami hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak, dan bangsa kami boleh diberkati Tuhan. Kami berdoa hancurkan setiap karakter-karakter radikalisme dan karakter yang ingin menghancurkan bangsa Indonesia, persatuan kesatuan Indonesia. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tutup bungkus dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan karakter yang nepotisme, koruptor, korupsi, kami hancurkan dalam nama Yesus. Biar Tuhan pakai setiap pejabat-pejabat untuk menegakkan keadilan, menegakkan keamanan, dan memberikan damai sejahtera, dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa buat gereja kami yang tercinta ini Tuhan, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami beserta 13 satelit, dan juga kami berdoa buat para pemimpin rohani kami. Kami percaya Tuhan pakai para pemimpin gereja kami ini untuk terus menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi sidang yang dipimpinnya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat Oma Kahyatu, Tuhan memberkati dalam kesehatannya, mengurapi terus dan setiap pelayanannya, sehingga dalam pelayanan banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan dan boleh menjadi terus kesaksian dan berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga berdoa Bapak Gembala Sidang, Bapak Pariyadi Winantea, Tuhan memberkati terus dalam pelayanannya, rumah tangga, dan juga pekerjaan serta usahanya. Juga Bapak Majelis Gereja, juga Tuhan Yesus memberkati 12 majelis gereja kami. Dan kami juga berdoa Bapak Pendeta Teguh Kurniawan, Tuhan memberkati dengan kesehatan, memberkati dengan sukacita, dan juga memberkati istri dan ketiga putri-putrinya. Terima kasih Bapak. Dan kami berdoa terus buat setiap 13 satelit, para pengerja, para BPH, yang ada di komisi, di area, di satelit, di departemen. Kami percaya Tuhan akan memberkati. Juga berkati juga sekolah kami THB. Juga Tuhan berkati, pakai sekolah kami ini Tuhan untuk menjadi kesaksian dekat, menjadi berkat dan banyak orang datang dan memuliakan Tuhan. Dan juga dalam pembangunan gereja, Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan doa gereja kami, pemimpin rohani kami, sidang jemaat Ebenezer beserta satelitnya ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau ada jemaat yang sakit, hadir saat ini kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan kami berdoa buat yang minta pertolongan doa melalui live chat YouTube GSC Ebenezer, yaitu anak Suharyono, agar kembali kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong pulihkan keluarga ini. Juga Ibu Maria dari Makassar, saudaranya yang bermasalah, juga Tuhan bertolong dalam nama Yesus agar ada pemulihan dalam nama Yesus. Juga Ibu Reni yang terkena kanker payudara, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Kami percaya ketika kami tetap mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber mujizat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini, dan kami berdoa menyerahkan sepanjang hari ini. Apapun kami pikirkan, kami kerjakan, kami lakukan, biar semua itu berkenan pada Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami yang ada di rumah Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga kami dan melakukan aktivitas, biar Tuhan bersama kami, Tuhan menolong kami, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari kita pulang ke rumah tangga kita, keluarga kita, berjumpa dengan mereka dengan membawa berkat Tuhan dari Bapa di surga, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan memimpin, menuntun hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca setiap hari, dan kita lakukan firman Tuhan setiap hari, dan kita menikmati mujizat firman Tuhan setiap hari sampai Tuhan Yesus datang kedua kali akan menjemput kita semua. Yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua.